Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi pembahasan menyusun struktur eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terbagi dalam 3 bagian, yaitu identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena adalah identifikasi peristiwa yang akan diterangkan atau latar belakang kejadian. Yang kedua, deretan penjelas proses kejadian. Rincian proses kejadian biasanya dengan pola kronologis atau berurutan berdasarkan waktu kejadian, atau pola kausalitas sebab akibat. Ketiga, ulasan interpretasi. Ulasan interpretasi komentar atau penilaian atas peristiwa yang dipaparkan sebelumnya. Di bagian ini bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. 1. Teks eksplanasi menggunakan kata bermakna denotatif, makna lugas, makna sebenarnya. Contoh, suhu di bumi bertambah panas. Panas di sini bermakna denotatif, artinya makna tugas, makna sebenarnya. Yang kedua, politik di Indonesia semakin memanas. Panas di sini bermakna konotatif, artinya makna tambahan, makna kias. Panas artinya tegang. Dalam penyusunan atau menggunakan konjungsi kausalitas atau konjungsi kronologis. Contoh konjungsi kausalitas atau dalam kurung penanda hubungan sebab akibat. Sebab, karena, oleh, sebab itu, karena itu, sehingga. Contoh konjungsi kronologis menanda hubungan waktu, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya, pada akhirnya. 3. Teks eksplanasi yang berpola kronologis banyak menggunakan keterangan waktu. Contoh, kasus positif COVID-19 di Indonesia ditemukan pertama kali pada bulan Maret 2020. Keterangan waktu pada bulan Maret 2020 adalah menerangkan waktu pertama terjadinya COVID-19 yang diinformasikan melalui negara Cina. Kata ganti yang digunakan merujuk langsung pada fenomena yang dibahas, misal gempa, banjir, pelangi, demonstrasi massa, kesenian daerah, dan lain-lain. Terjadi tidak menggunakan persona seperti saya, kita, kalian, dan lain-lain. 5. Banyak ditemukan kata kerja positif. Contoh kata kerja positif adalah terbagi, terwujud, ditimbun, dilahirkan, ditimbun, dimulai. Contoh kalimat aktif, Cina melaporkan kasus infeksi COVID-19 pertama kali di dunia. Contoh kalimat pasif, kasus infeksi COVID-19 dilaporkan pertama kali oleh Cina. Banyak dijumpai kata teknis atau peristiwa sesuai dengan topik dibahas. Misal, kalau yang dibahas tentang kenaikan BBM, maka istilah ekonomi akan muncul seperti kata inflasi, distribusi, dan lain-lain. 7. Menggunakan verba material, yaitu kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik yang dapat dilihat secara nyata. Contohnya memukul, menendang, meraba. Contoh kalimat, polisi terpaksa menembakkan gas air mata ke arah demonstran. Kata menembakkan merupakan verba material karena perbuatan bisa dilihat secara nyata atau fakta. Virus corona COVID-19. Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini dikenakan dengan istilah COVID-19. Virus ini menular ke manusia dan bisa menyerang siapa saja, termasuk lansia, orang dewasa, anak-anak, ibu hamil, dan menyusui. COVID-19 ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 dan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Hal tersebut menyebabkan beberapa negara menerapkan lockdown atau mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, menekan penyebarannya virus ini. Pada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan kasus ringan seperti flu, namun virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat
pneumonia pada penderita yang sudah memiliki kasus bawaan penyakit penyerta risiko kematian menjadi semakin tinggi. Dari sebab berbagai belahan dunia, kasus kematian karena infeksi COVID-19 terus dilaporkan setiap hari. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai flu, yaitu demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa sembuh sendiri atau justru semakin memberat, tergantung pada daya tubuh penderita. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, sesak napas atau berdahak, bahkan berdarah dan nyeri dada. Gejala ini pun timbul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Mengingat virus corona bisa menyakit siapa saja, masyarakat sebaiknya waspada dan selalu menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga diri dan lingkungan sekitarnya. Jika memiliki gejala, harus segera menghubungi tenaga kesehatan yang ada di sekitar tempat kejadian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.